Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Jam di dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Kaila menyadarinya sejak 10 menit lalu, ketika jarum panjang nyaris menyentuh angka 12. Ruang tamu apartemen itu rapi. Terlalu rapi untuk malam ulang tahunnya sendiri. Tidak ada balon, tidak ada kue. Hanya secangkir teh yang sudah dingin di meja kecil dan ponsel yang ia genggam sejak tadi. Nadia berjanji akan memberi kejutan. Kalimat itu berulang di kepala Kaila, seperti mantra yang ingin ia percayai sepenuhnya. Nadia bukan orang yang suka menepati janji besar dengan setengah hati. Selama bertahun-tahun persahabatan mereka, Nadia selalu datang lebih dulu saat Kaila jatuh, selalu bersuara paling lantang saat Kaila bahagia. Dan malam ini, Nadia meminta Kaila menunggu jam 12 tepat, tidak kemana-mana. "Percaya aku," katanya sore tadi, dengan nada yang terdengar terlalu serius untuk sekadar ucapan selamat ulang tahun. Kaila menarik napas pelan. Ada kegembiraan kecil yang berusaha tumbuh, bercampur cemas yang tak jelas asalnya. Arga belum pulang. Biasanya, Arga tak pernah lupa malam penting. Ia selalu memastikan ada di rumah lebih awal, memasak sesuatu yang sederhana tapi hangat, lalu bercanda soal usia Kaila yang resmi bertambah dewasa. Tapi malam ini, kursi di seberang meja makan masih kosong. Ponsel Kaila bergetar. Nama Arga muncul di layar. "Maaf aku telat. Ada urusan sebentar. Jangan khawatir. Ya, tunggu aku." Pesan itu singkat, seperti Arga yang selalu memilih menenangkan daripada menjelaskan. Kaila menatap layar lebih lama dari seharusnya, lalu membalas dengan emoji senyum dan satu kata, "Hati-hati." Ia tidak ingin mengganggu. Tidak malam ini. Tidak di hari ulang tahunnya. Jam menunjukkan pukul 23.59. Kaila berdiri, berjalan ke jendela. Lampu kota berpendar di kejauhan. Kendaraan masih lalu lalang seperti hari biasa. Dunia tidak tahu bahwa hidupnya sedang menunggu sesuatu, kejutan kecil, atau setidaknya pengingat bahwa ia dicintai. Detik terakhir berlalu. Pukul 00. Ponsel di tangannya bergetar. Senyum kecil refleks muncul di wajah Kaila. Ia bahkan sempat menarik napas lebih dalam, seolah bersiap menerima kebahagiaan yang tertunda. Mungkin video. Mungkin pesan panjang dari Nadia. Mungkin Arga yang tiba-tiba muncul di depan pintu. Namun nama yang muncul di layar bukan Nadia. Bukan Arga. Nomor tak dikenal. Kaila mengerutkan kening. Getaran di dadanya berubah bentuk. Dari antisipasi menjadi sesuatu yang dingin. Ia mengangkat panggilan itu, masih berusaha tenang. "Halo." Di seberang, suara laki-laki terdengar kaku dan resmi. Terlalu resmi untuk malam ulang tahun. "Apakah ini dengan Ibu Kaila? Kami dari unit gawat darurat." Kalimat itu berhenti sejenak. Cukup lama untuk membuat jantung Kaila melompat ke tenggorokan. Suami ibu mengalami kecelakaan lalu lintas berat. Mohon segera datang ke rumah sakit Cendana. Kaila tidak langsung menjawab. Otaknya menolak merangkai kata suami dan kecelakaan dalam satu kalimat. Tangannya gemetar. Ponsel nyaris terlepas. Bagaimana maksudnya? Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Di seberang, penjelasan berlanjut. Lebih cepat, lebih datar. Tentang kondisi kritis. Tentang waktu. Tentang ambulans yang sudah tiba terlalu terlambat. Kaila tidak mendengar semuanya. Yang ia dengar hanya satu kata yang diulang di kepalanya. Memukul-mukul dinding kesadarannya tanpa ampun. Terlambat. Panggilan berakhir. Ruangan kembali sunyi. Jam di dinding tetap berdetak. Seolah mengejek bahwa waktu tidak peduli siapa yang hancur tepat di bawahnya. Ponsel Kaila kembali bergetar. Kali ini, pesan masuk. Dari Nadia. "Selamat ulang tahun, Kaila. Kamu lagi di mana?"
Kaila menatap pesan itu tanpa berkedip. Ulang tahun. Kejutan. Jam 12. Semua janji yang beberapa detik lalu terasa hangat, kini berubah menjadi beban yang menekan dadanya. Tangannya dingin. Napasnya pendek. Ia belum menjawab. Ia bahkan belum tahu harus percaya pada apa. Di antara dua pesan, satu dari rumah sakit, satu dari sahabat, Kaila berdiri terpaku, menyadari bahwa malam ini tidak hanya mengambil suaminya darinya, tetapi juga merobek rasa aman yang selama ini ia anggap pasti. Dan untuk pertama kalinya, di hari ulang tahunnya sendiri, Kaila merasa takut membuka balasan. Kaila tidak ingat bagaimana ia sampai di rumah sakit. Yang ia ingat hanya cahaya lampu jalan yang memanjang, suara klakson yang samar, dan ponsel yang terus ia genggam seolah itu satu-satunya benda yang bisa menahannya tetap berdiri. Kata-kata dari panggilan tadi masih berputar di kepalanya, belum berubah menjadi makna yang bisa ia terima. Unit gawat darurat rumah sakit Cendana tidak tidur. Bau antiseptik menyambutnya terlalu cepat, terlalu nyata. Langkah Kaila terhenti di depan meja perawat ketika seorang petugas berseragam hijau menatapnya dengan ekspresi yang sudah ia kenal dari film-film. Ekspresi yang membuat dada langsung runtuh bahkan sebelum satu kata pun terucap. "Ibu Kaila?" tanya perawat itu lembut. Kaila mengangguk. Tenggorokannya terkunci. Ia ingin bertanya di mana Arga, ingin berkata bahwa pasti ada kesalahan, bahwa suaminya hanya telat pulang, seperti pesan yang ia terima beberapa menit lalu. Namun tubuhnya tidak bergerak. Hanya matanya yang menatap kosong. Seorang dokter laki-laki keluar dari balik pintu. Wajahnya serius, langkahnya terukur. Ia memperkenalkan diri singkat, lalu mengajak Kaila duduk. Kata-katanya mengalir pelan, berhati-hati, seolah setiap suku kata bisa melukai. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin," katanya. Namun benturan yang dialami terlalu berat. Kalimat berikutnya jatuh tanpa suara, tapi menghantam lebih keras dari apapun. Suami ibu, Arga, dinyatakan meninggal dunia. Dunia Kaila menyempit. Kursi di bawahnya terasa jauh, seperti ia jatuh tanpa benar-benar bergerak. Ia tidak menjerit, tidak menangis. Tidak ada reaksi seperti yang seharusnya dimiliki seseorang yang baru kehilangan pasangan hidupnya. Yang ada hanya satu sensasi kosong, seperti semua udara ditarik keluar dari ruangan. "Meninggal?" ulang Kaila lirih, bukan untuk memastikan, tapi karena otaknya menolak berhenti memutar kata itu. Dokter itu mengangguk pelan. Perawat di sampingnya menunduk, memberi ruang untuk kesedihan yang belum muncul. Kaila berdiri dengan kaki gemetar. Ia tidak tahu kemana harus melangkah. Hanya tahu ia tidak bisa duduk lebih lama di sana. Tangannya mencari pegangan, sesuatu yang nyata. Saat itulah seseorang berlari menghampirinya. "Kaila!" Suara itu terdengar panik, diikuti langkah tergesa. Sebelum Kaila sempat menoleh sepenuhnya, sepasang tangan sudah memeluknya erat. Tubuh itu bergetar, napasnya tersengal, bahunya basah oleh air mata. "Nadia! Aku minta maaf. Aku minta maaf banget," isak Nadia, memeluk Kaila seolah dunia akan runtuh jika ia melepaskannya. "Aku baru tahu. Aku langsung ke sini." Kaila membeku di dalam pelukan itu. Bau parfum Nadia, yang selama ini terasa akrab dan menenangkan, kini hanya lewat begitu saja tanpa makna. Tangannya terangkat ragu, lalu jatuh di punggung Nadia, bukan untuk membalas pelukan, melainkan sekadar bertumpu agar tidak jatuh. Nadia menangis keras, lebih keras dari siapapun di ruangan itu. Beberapa orang menoleh. Perawat memberi isyarat agar mereka menepi. Namun Kaila tidak benar-benar melihat semua itu. Yang ia rasakan hanya dada yang makin berat, seolah pelukan itu menekan sesuatu yang belum sempat ia pahami. "Ini salahku kalau aku nggak ada buat kamu malam ini," kata Nadia di sela tangis. "Harusnya aku." Kaila tidak mendengar kelanjutannya. Kepalanya berdenging. Kata ulang tahun melintas sebentar, lalu tenggelam. Tidak ada kejutan. Tidak ada jam 12. Tidak ada Arga. Yang ada hanya rumah sakit, suara mesin,
dan kenyataan yang terlalu besar untuk malam yang seharusnya sederhana. Seorang perawat mendekat, meminta Kaila mengikuti mereka untuk melihat jenazah. Kata jenazah terdengar asing, seperti bahasa lain yang belum pernah ia pelajari. Kaila mengangguk tanpa sadar, membiarkan dirinya dituntun. Nadia tidak melepas pelukannya sampai perawat meminta dengan sopan. Bahkan saat itu, Nadia masih menggenggam tangan Kaila erat, seolah takut Kaila menghilang. "Jangan sendirian," kata Nadia, matanya merah. "Aku di sini." Kaila ingin menolak, ingin berjalan sendiri. Namun tubuhnya terlalu lelah untuk memilih. Ia membiarkan Nadia tetap di sisinya, meski hatinya terasa semakin kosong. Di balik tirai putih, Arga terbaring diam. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang beberapa jam lalu mengirim pesan singkat penuh perhatian. Kaila melangkah mendekat, lututnya hampir menyerah. Ia menyentuh tangan Arga, dingin. Sentuhan itu akhirnya merobek sesuatu di dalam dirinya. Air mata jatuh. 1, lalu 2, tanpa suara. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah. Hanya kesadaran pelan bahwa hidupnya berubah tepat di hari ia seharusnya merayakan keberadaan dirinya sendiri. Di belakangnya, Nadia kembali terisak. Namun kali ini, Kaila tidak menoleh. Untuk pertama kalinya malam itu, sebuah pikiran muncul di benaknya. Kecil, hampir tak terasa, tapi berbahaya. Kalau aku tidak menunggu kejutan itu, apakah Arga masih hidup? Pikiran itu menempel, dan Kaila tahu, begitu ia membiarkannya tinggal, ia tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang lagi. Tanah merah itu jatuh perlahan, satu sekop demi satu sekop, menutup sesuatu yang tak pernah siap dilepas Kaila. Udara di pemakaman terasa berat. Bukan hanya oleh cuaca mendung, tetapi oleh kalimat-kalimat yang tak terucap. Kaila berdiri kaku di samping pusara, mengenakan baju hitam yang terasa terlalu besar di tubuhnya yang sejak 2 hari lalu seperti menyusut. Wajah Arga masih terbayang jelas, tenang, diam, dan tak lagi menunggu. Pemandangan itu kembali menghantam saat nisan mulai ditegakkan. Inilah akhirnya, bisik sebuah suara di dalam kepalanya. Bukan akhir yang dipersiapkan, melainkan akhir yang jatuh begitu saja di hari ulang tahunnya. Kaila tidak menangis. Air matanya seakan tertinggal di ruang rumah sakit, bersama tangan Arga yang dingin. Kini yang tersisa hanya dada yang nyeri dan napas yang harus ia atur dengan sengaja agar tidak runtuh di depan semua orang. Bu Ratna berdiri tidak jauh darinya. Wajah ibu mertuanya itu kaku, rahangnya mengeras sejak awal prosesi. Sejak Arga meninggal, Bu Ratna tidak pernah benar-benar memeluk Kaila. Tatapannya lebih sering tajam daripada basah. "Kalau saja kamu tidak membiarkan dia keluar malam itu." Suara Bu Ratna akhirnya pecah. Cukup keras untuk didengar orang-orang terdekat, tapi cukup pelan untuk terdengar seperti nasihat. "Ulang tahun itu bisa dirayakan besok. Tapi kamu..." Kalimat itu menggantung, tapi maknanya sudah jatuh sempurna. Kaila menoleh perlahan. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Ia ingin berkata bahwa ia tidak tahu, bahwa Arga hanya berkata ada urusan sebentar, bahwa ia percaya pada suaminya. Namun setiap pembelaan terasa tidak berguna, bahkan di telinganya sendiri. Rasa bersalah yang sejak malam itu menempel, kini menemukan bentuknya. "Kaila nggak salah, Bu." Suara lain masuk cepat, memotong. Maya melangkah maju, berdiri di antara Kaila dan Bu Ratna tanpa ragu. Bahunya sedikit condong ke depan, sikapnya protektif. Arga orang dewasa. Dia ambil keputusan sendiri. Bu Ratna menatap Maya dengan tajam. "Kamu ini adiknya. Wajar membela." Maya tidak mundur. "Saya membela yang benar." Kaila menunduk. Ia merasa kecil di antara dua suara itu, seolah hidupnya sedang diperdebatkan tanpa benar-benar melibatkan dirinya. Maya menggenggam tangan Kaila erat, sentuhan yang nyata, yang menarik Kaila kembali ke tubuhnya sendiri. "Udah," bisik Maya pelan. "Kamu nggak perlu jawab apa-apa." Prosesi berlanjut.
Doa-doa dipanjatkan. Orang-orang mulai satu persatu menabur bunga. Nadia berdiri beberapa langkah di belakang Kaila. Wajahnya sembab, matanya bengkak. Ia tidak mendekat, tidak seperti di rumah sakit. Kali ini, ia hanya menunduk, tangannya saling menggenggam. Kaila menyadarinya sekilas, tapi tidak menoleh lama. Ada jarak aneh yang muncul tanpa ia mengerti alasannya. Setelah pemakaman usai, orang-orang mulai bubar. Beberapa mendekat memberi pelukan singkat, kata penghiburan yang terdengar seragam. Kaila mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir tidak keluar. Maya tetap di sisinya, seperti penjaga yang tak ingin lengah. Saat akhirnya mereka tiba di rumah, sunyi terasa lebih kejam. Tidak ada suara langkah Arga, tidak ada benda yang berpindah tempat. Hanya kesunyian yang menempel di setiap sudut. Kaila duduk di sofa, tubuhnya akhirnya menyerah. Maya membuatkan segelas air, lalu duduk di lantai di depan Kaila, menatap kakaknya dengan hati-hati. "Kamu mau istirahat?" tanya Maya. Kaila menggeleng pelan. Tangannya merogoh ponsel yang sejak tadi ada di saku jaket. Layarnya menyala, memperlihatkan deretan pesan bela sungkawa. Nama Nadia muncul beberapa kali. Pesan pendek, penuh empati. Kaila menggulir ke atas. Ke hari ulang tahunnya. Pesan terakhir dari Nadia sebelum tengah malam masih ada. Tunggu jam 12. Ya. Tidak ada apa-apa setelah itu. Tidak ada ucapan. Tidak ada kejutan. Tidak ada penjelasan. Kaila menatap layar itu lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena duka, melainkan karena sesuatu yang baru, kebingungan yang tajam. Di rumah sakit, Nadia berkata baru tahu dan langsung datang. Tapi pesan itu tidak pernah datang. Maya memperhatikan perubahan di wajah Kaila. "Kenapa?" Kaila mengangkat ponsel sedikit, seolah ragu menunjukkan. "Nadia, dia janji ngasih kejutan, tapi nggak ada apa-apa." Maya tidak langsung menanggapi. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyempit, menangkap detail yang belum berani diucapkan. "Mungkin dia lupa," kata Maya akhirnya. "Berhati-hati." Kaila menelan ludah. Ia ingin menerima penjelasan itu. Ingin kembali ke posisi orang yang tidak mencurigai siapapun. Namun ada rasa ganjil yang kini menempel, tipis tapi mengganggu, seperti batu kecil di sepatu yang tidak bisa diabaikan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Arga pergi, Kaila tidak hanya merasa kehilangan, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak utuh. Dan tanpa ia sadari, ia menyimpan ponsel itu kembali ke sakunya, membawa serta pertanyaan yang belum siap ia ajukan pada siapapun. Pertanyaan itu tidak menghilang setelah malam berlalu. Ia justru tumbuh, diam-diam, mengikuti Kaila ke setiap sudut rumah. Bahkan saat pagi datang dan cahaya matahari menyelinap lewat celah tirai, rasa ganjil itu tetap tinggal, menetap di dada Kaila seperti beban yang belum memiliki nama. Arga tidak berniat keluar malam itu. Kalimat itu belum diucapkan siapapun, tetapi sejak pemakaman, Kaila terus memutarnya dalam kepala. Arga jarang mengambil keputusan mendadak. Jika memang ada urusan, ia selalu memberi penjelasan singkat. Pesan terakhirnya malam itu terlalu tenang, terlalu biasa, seolah ia hanya akan terlambat sebentar. Ponsel Kaila bergetar di meja. Nomor yang tidak ia simpan muncul di layar. "Halo?" Suaranya terdengar datar. "Ini Kaila?" tanya suara laki-laki di seberang, ragu tapi jelas. "Iya. Saya Reno, temannya Arga. Kita pernah ketemu sekali, di acara kantor." Nama itu membuka satu kenangan samar, wajah yang ramah, sering disebut Arga saat bercerita tentang pekerjaan. Kaila menegakkan punggungnya. "Ada apa, Mas?" tanyanya pelan. Reno menarik napas, seolah memilih kata dengan hati-hati. "Saya ragu mau telepon sebenarnya. Tapi setelah dengar kabar, saya pikir Mbak perlu tahu." Kaila menutup matanya sesaat. "Tahu apa?" "Malam itu, sebelum kecelakaan, Arga ada sama saya.
kata Reno. Kami habis lembur. Dia bilang mau langsung pulang. Bahkan sempat bercanda soal ulang tahun Bak. Kaila menggenggam ponsel lebih erat. Jantungnya berdetak cepat. Jadi, dia nggak ada rencana kemana-mana? Nggak, jawab Reno mantap. Dia sudah di parkiran. Jaket sudah dipakai. Terus dia dapat telepon. Wajahnya langsung berubah. Kaila menelan ludah. Telepon dari siapa? Reno terdiam sejenak. Saya nggak lihat nama yang muncul. Tapi dia kelihatan panik. Cuma bilang, saya harus bantu. Kalimat itu seperti membuka pintu kecil yang selama ini tertutup rapat. Kaila bisa membayangkan Arga, berdiri di samping mobil, memilih berbalik arah karena merasa dibutuhkan. Mas Reno, suara Kaila bergetar tipis. Lokasi kecelakaannya, itu bukan arah rumah kami, kan? Bukan, jawab Reno pelan. Itu arah berlawanan. Telepon berakhir tak lama kemudian, dengan janji samar bahwa Reno siap membantu jika dibutuhkan. Kaila meletakkan ponsel perlahan, seolah benda itu kini jauh lebih berat dari sebelumnya. Arga tidak menuju rumah. Arga berbalik arah. Dada Kaila terasa sesak. Selama ini ia menyalahkan dirinya sendiri karena menunggu kejutan, karena tidak bertanya lebih banyak. Tapi informasi itu menggeser pusat rasa bersalahnya, membuatnya goyah. Siapa yang membuat Arga berbalik? Nama itu muncul begitu saja di kepalanya. Bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Nadia. Kaila tidak langsung menelepon. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba merapikan pikiran. Setiap langkah terasa seperti melanggar batas yang belum ia tentukan sendiri. Menuduh sahabat di tengah duka bukanlah sesuatu yang ingin ia lakukan. Namun diam terasa semakin berat. Akhirnya, ia menekan nama Nadia di layar. Halo, Kyle. Suara Nadia terdengar cepat, seolah ia memang menunggu panggilan itu. Kamu lagi di mana? Tanya Kaila, berusaha terdengar biasa. Di rumah. Kenapa? Kaila menarik napas. Aku baru ditelepon temannya Arga. Katanya Arga sebenarnya mau langsung pulang malam itu. Di seberang, ada jeda. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup terasa. Oh ya? Jawab Nadia. Mungkin ada urusan mendadak. Urusan apa? Kaila bertanya lebih cepat dari rencananya. Soalnya lokasi kecelakaannya bukan arah rumah. Suara Nadia berubah. Bukan panik, bukan juga marah. Lebih seperti seseorang yang tiba-tiba harus berpikir cepat. Kaila, katanya, menurunkan nada suara. Kamu jangan cari-cari kesalahan, deh. Ini musibah. Kata-kata itu terdengar seperti nasihat. Tapi ada sesuatu yang tidak pas. Kaila meremas jari-jarinya. Aku cuma pengen ngerti, jawab Kaila pelan. Soalnya kamu bilang malam itu lagi di rumah, kan? Iya, jawab Nadia cepat. Terlalu cepat. Aku di rumah. Aku juga kaget dengar kabarnya. Kaila menunggu. Tidak ada tambahan. Tidak ada cerita. Tidak ada pertanyaan balik. Oke, kata Kaila akhirnya. Aku cuma nanya. Telepon ditutup. Layar kembali gelap. Kaila duduk. Napasnya terasa pendek. Gugup itu nyata. Ia tidak tahu harus menafsirkannya sebagai apa. Tapi untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal yang membuat tengkuknya merinding. Tidak semua kesedihan datang dengan kejujuran. Malam itu, Kaila menulis satu catatan kecil di ponselnya. Hanya satu kalimat, tanpa nama. Arga keluar karena seseorang membutuhkan. Ia tahu, dengan menuliskannya, ia sedang mengambil langkah kecil yang berisiko. Karena begitu pertanyaan itu diakui, ia tidak akan bisa kembali menjadi orang yang hanya berduka tanpa bertanya. Catatan kecil di ponsel itu masih ada saat Kaila bangun pagi. Ia tidak ingat menulisnya dengan sadar. Hanya tahu kalimat itu muncul di layar seperti pengakuan yang terpaksa lahir.
Arga keluar karena seseorang membutuhkan. Kaila menatap tulisan itu lama, lalu mengunci layar, seolah dengan begitu ia bisa menunda apapun yang akan menyusul. Namun siang itu, kenyataan datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Kantor kepolisian terasa dingin meski matahari di luar terik. Kaila duduk di kursi plastik berwarna kusam. Kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. Maya duduk di sebelahnya, diam tapi waspada. Sejak pemakaman, Maya selalu menemani, bukan dengan banyak bicara, melainkan dengan kehadiran yang stabil. Seorang pria paruh baya keluar dari ruangannya, membawa map tipis. Wajahnya netral, langkahnya tenang. Ia berhenti di depan Kaila. "Ibu Kaila?" tanyanya. "Iya," jawab Kaila, berdiri. "Saya Hendra," katanya singkat sambil mengulurkan tangan. "Penyidik yang menangani kecelakaan almarhum suami ibu." Tidak ada basa-basi. Pak Hendra mempersilakan mereka duduk kembali. Ia membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Cara bicaranya datar, profesional, tidak mencoba menghibur, tidak pula menekan. "Kami sudah menyelesaikan pemeriksaan awal," ujarnya. "Kecelakaan terjadi sekitar pukul 12:10 malam." Jam itu berdenyut di kepala Kaila. Ia teringat jarum jam yang tepat menyentuh angka 12. Dan ponsel yang bergetar bukan membawa ucapan. "Dari hasil rekam jejak ponsel dan saksi," lanjut Pak Hendra, "kami mengetahui bahwa sebelum berangkat, almarhum menerima sebuah panggilan telepon." Kaila menegakkan punggungnya. Maya menoleh, merasakan perubahan napas kakaknya. "Panggilan itu masuk beberapa menit sebelum almarhum meninggalkan lokasi awalnya," kata Pak Hendra. Nada pembicaraan, menurut saksi, terdengar mendesak. "Mendesak bagaimana?" tanya Kaila. Suaranya tidak bergetar, tapi jari-jarinya mulai dingin. "Seperti ada permintaan bantuan," jawab Pak Hendra. Setelah itu, arah kendaraan berubah. Kaila mengangguk pelan. Potongan-potongan cerita dari Reno kini bertemu dengan versi resmi. Tidak ada yang saling bertabrakan, justru terlalu pas. "Apakah diketahui dari siapa panggilan itu berasal?" tanya Maya, suaranya terkontrol. Pak Hendra menatap mereka bergantian. "Nomor tersebut tersimpan di ponsel almarhum. Namun untuk saat ini, kami masih mengumpulkan keterangan tambahan." Kaila tidak bertanya lebih lanjut. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Takut mengetahui terlalu cepat. Takut menemukan sesuatu yang belum siap ia hadapi. Pak Hendra menutup map. "Jika ibu teringat hal apapun yang terasa janggal, mohon segera hubungi kami." Mereka keluar dari kantor itu dalam diam. Di luar, suara kendaraan terdengar biasa, seolah hidup berjalan tanpa peduli pada garis halus yang baru saja bergeser dalam diri Kaila. Di mobil, Kaila membuka ponselnya. Jemarinya bergerak sendiri, menuju percakapan dengan Nadia. Ia menggulir ke atas, ke pesan yang kini terasa asing. "Tunggu jam 12. Ya. Waktu pengiriman pesan itu tercetak jelas di bawahnya. Pukul 23:58. Kaila menelan ludah. 2 menit sebelum jam 12. 2 menit sebelum Arga menerima panggilan yang mengubah arah hidup mereka selamanya. Ia menatap layar itu lama. Terlalu lama. Dadanya terasa sesak. Bukan karena kehilangan semata, melainkan karena benturan antara perasaan dan logika. Selama ini, Kaila percaya pada firasatnya sendiri. Percaya bahwa malam itu aman, bahwa menunggu bukanlah kesalahan. Namun kini, firasat itu seperti berdiri di hadapannya, berbalik arah. "Ada apa?" tanya Maya pelan, melihat wajah Kaila memucat. Kaila menunjukkan layar ponselnya tanpa bicara. Maya membaca cepat, lalu menghela napas panjang. "Ini, waktunya berdekatan," kata Maya hati-hati. "Bukan cuma berdekatan," jawab Kaila lirih. "Ini tepat sebelum semuanya berubah." Mobil berhenti di depan rumah. Kaila belum turun. Ia masih memandangi pesan itu, mencoba mengingat nada suara Nadia sore itu. Terlalu serius untuk kejutan, terlalu terencana untuk spontan.
Untuk pertama kalinya, Kaila merasa marah pada dirinya sendiri. Marah karena tidak bertanya. Marah karena terlalu percaya. Marah karena firasat yang selama ini ia banggakan justru menuntunnya ke titik ini. Aku harus nanya langsung, kata Kaila tiba-tiba. Maya menoleh cepat. Kaila. Bukan menuduh, potong Kaila, menekan emosi yang mulai naik. Aku cuma mau dengar jawabannya. Itu keputusan kecil, hampir tak terlihat. Namun begitu kata-kata itu terucap, Kaila tahu ia telah melangkah ke wilayah yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Dan di dalam dadanya, sesuatu yang rapuh mulai retak, bukan karena duka, melainkan karena kepercayaan yang perlahan kehilangan pijakan. Pertanyaan itu tidak lagi datang sebagai bisikan. Ia mulai berbunyi, keras, memantul di kepala Kaila sejak pagi. Bahkan saat ia mencoba menyibukkan diri dengan hal-hal kecil, melipat pakaian Arga, merapikan laci yang tak pernah sempat disentuh sejak pemakaman, rasa ganjil itu tetap menyelinap di sela-sela ingatan. Ia berhenti di depan lemari, memegang kemeja Arga yang masih beraroma sabun. Dada Kaila mengencang. Ia menutup mata sebentar, membiarkan rasa kehilangan itu hadir sepenuhnya. Untuk sesaat, ia ingin berhenti di sana saja. Menjadi istri yang berduka, bukan perempuan yang mulai mencurigai sahabatnya sendiri. Namun ponsel di meja bergetar pelan, seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Kaila duduk, membuka layar, lalu tanpa rencana yang jelas, mengetuk nama Nadia. Percakapan mereka terbentang panjang, bertahun-tahun, ratusan pesan, tawa, keluhan, rahasia kecil yang dulu terasa aman. Ia menggulir ke atas, melewati bulan-bulan terakhir. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai matanya berhenti pada pola yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Kamu beruntung banget punya suami kayak Arga. Kalau aku, jangankan dibuatin makan malam, diingetin pulang aja nggak. Kadang aku mikir, hidup kamu terlalu rapi, Kail. Kaila membaca ulang pesan-pesan itu. Dulu, kalimat-kalimat tersebut ia anggap keluhan biasa, candaan yang dibungkus tawa. Kini, dengan jarak yang tercipta oleh kematian, nada itu terdengar berbeda. Ada perbandingan yang halus, nyaris tak terasa, tapi konsisten. Ia terus menggulir. Ulang tahun kamu selalu dirayainnya. Enak. Arga pasti nggak keberatan ngapa-ngapain buat kamu. Jari Kaila berhenti. Tenggorokannya terasa kering. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia menanggapi pesan-pesan itu dengan lebih dari emoji atau jawaban ringan. Selama ini, ia memilih tidak melihat, karena melihat berarti mengakui ada sesuatu yang timpang. Ia meletakkan ponsel di pangkuan. Dada Kaila naik turun lebih cepat. Benih kecurigaan itu kini memiliki tanah untuk tumbuh, dan hal itu justru membuatnya ketakutan. Pintu depan terbuka. Suara langkah berat terdengar diikuti suara Bu Ratna memanggil namanya. Kaila. Nada itu bukan nada rindu. Lebih seperti nada orang yang sudah menyiapkan kesimpulan. Bu Ratna masuk ruang tengah. Matanya langsung menangkap ponsel di tangan Kaila. Masih main ponsel saja, katanya dingin. Seharusnya kamu lebih banyak berdoa. Kaila berdiri perlahan. Saya cuma... Kamu itu terlalu curiga, potong Bu Ratna tanpa menunggu penjelasan. Semua kamu hubung-hubungkan. Orang meninggal sudah takdir. Jangan cari-cari alasan supaya kamu merasa lebih baik. Kata-kata itu menancap. Kaila membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia tidak tahu harus membela diri atau mengalah. Dua-duanya terasa salah. Saya cuma ingin tahu kenapa Arga ada di sana malam itu. Jawab Kaila akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Itu bukan arah pulang. Bu Ratna menghela napas panjang, seolah lelah menghadapi anak kecil. Karena dia suami kamu. Dia bertanggung jawab. Dia mungkin mau nolong orang. Kamu seharusnya bangga, bukan mencurigai. Nada kamu seharusnya membuat bahu Kaila menegang. Dan kamu, lanjut Bu Ratna, menatapnya tajam. Harusnya ikhlas. Bukan sibuk mengorek-ngorek.
Ikhlas. Kata itu terasa kejam diucapkan pada orang yang bahkan belum sempat mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Maya muncul dari dapur, menangkap ketegangan di ruangan itu. Bu, Kaila nggak sedang menuduh siapa-siapa, katanya hati-hati. Dia cuma berusaha ngerti. Bu Ratna mendengus. Mengerti apa? Orang yang sudah meninggal tidak perlu diusut perasaannya. Kaila menunduk. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia merasa seperti berdiri di dua dunia yang saling menarik. Satu menuntutnya tetap setia pada duka, satu lagi mendorongnya mencari kebenaran yang belum tentu ia sanggup terima. Bu Ratna berbalik pergi, meninggalkan udara yang berat. Maya mendekat, menyentuh bahu Kaila. Kamu nggak salah merasa begini, kata Maya pelan. Kaila mengangguk, tapi tidak merasa lebih ringan. Ia kembali duduk, membuka ponsel sekali lagi. Matanya tertuju pada satu pesan lama dari Nadia, terkirim beberapa minggu sebelum ulang tahunnya. Kadang aku mikir, hidup itu adil banget ke kamu, Kyle. Kaila menutup layar. Ia tidak tahu apakah ia sedang mengkhianati persahabatan atau justru mengkhianati dirinya sendiri dengan terus menutup mata. Malam itu, ia membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia menyimpan semua tangkapan layar percakapan itu ke folder tersembunyi. Bukan untuk siapapun. Belum. Hanya untuk memastikan bahwa jika suatu hari ia harus memilih, ia tidak lagi memilih dalam gelap. Folder tersembunyi itu kini terasa lebih berat daripada ponsel yang menyimpannya. Kaila membawanya kemana-mana, bukan sebagai bukti, melainkan sebagai pengingat bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah permukaan hidupnya. Sejak malam itu, ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Arga muncul, lalu berganti dengan layar ponsel bertuliskan tunggu jam 12. Pagi itu, Reno kembali menghubunginya. Kita bisa ketemu sebentar? Tanyanya lewat telepon. Suaranya terdengar ragu. Ada hal yang seharusnya saya sampaikan dari awal. Kaila menyetujui tanpa banyak bertanya. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil dekat kantor lama Arga. Tempat itu biasa saja, tapi justru karena itulah kenangan tentang Arga terasa dekat, terlalu dekat. Reno duduk di seberangnya. Kedua tangannya menggenggam cangkir yang tak disentuh. Wajahnya tegang, seperti orang yang membawa kabar yang tidak ingin ia miliki. Saya sudah mikir lama, katanya akhirnya. Soal malam itu. Kaila mengangguk, menahan napas. Arga terima telepon itu sekitar jam 12 kurang sedikit. Lanjut Reno. Saya dengar sebagian percakapannya. Dia nggak banyak bicara, cuma bilang, tenang, aku jemput. Kaila merasakan perutnya mual. Jemput siapa? Reno menatapnya lurus. Nadia. Nama itu jatuh di meja, memantul, lalu pecah menjadi serpihan kecil yang menusuk. Kaila tidak langsung bereaksi. Otaknya seakan menolak menyambungkan informasi yang baru saja diterima dengan wajah sahabat yang selama ini ia kenal. Kamu yakin? Suaranya nyaris berbisik. Reno mengangguk. Saya kenal suaranya. Arga sempat menyebut namanya. Katanya Nadia lagi dalam bahaya. Minta dijemput segera. Bahaya. Kata itu menggema di kepala Kaila. Ia teringat malam itu, saat Nadia mengirim pesan ulang tahun setelah kabar kecelakaan, mengatakan ia baru tahu dan langsung datang dari rumah. Ia teringat nada suaranya di telepon. Gugup, cepat, defensif. Tapi, Kaila berhenti sejenak, dadanya naik turun. Nadia ada di rumah sakit nggak lama setelah kecelakaan. Dia bilang dari rumah. Reno menghela napas. Itu yang bikin saya ragu. Tapi arah mobil Arga sesuai dengan lokasi yang disebut Nadia malam itu. Lokasi apa? Reno menyebutkan nama sebuah jalan. Kaila langsung mengenalinya. Jalan itu memang bukan arah rumahnya, dan bukan pula dekat rumah Nadia. Percakapan berakhir dengan keheningan panjang. Reno meminta maaf, berkali-kali, seolah ia turut bersalah karena mengatakan kebenaran. Kaila mendengarkan tanpa benar-benar mendengar. Dalam perjalanan pulang, dunia terasa miring.
Setiap lampu merah terasa terlalu lama. Setiap klakson terdengar terlalu keras. Kaila hanya memikirkan satu hal. Arga pergi karena percaya. Ia tiba di rumah dengan tangan gemetar. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Ia menekan nama Nadia. Meneleponnya langsung. Kaila? Suara Nadia terdengar cerah di awal. Lalu berubah ketika Kaila tidak membalas sapaan. Arga malam itu kemana? Tanya Kaila tanpa pembuka. Apa maksud kamu? Nada Nadia naik. Reno bilang Arga pergi buat jemput kamu. Kata Kaila. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Katanya kamu bilang lagi dalam bahaya. Di seberang, hening sejenak. Lalu suara Nadia meledak. Itu nggak benar. Serunya. Kamu percaya orang lain daripada aku sekarang? Aku cuma nanya, kata Kaila, berusaha menjaga suaranya tetap datar. Kaila, ini keterlaluan. Nadia terisak keras. Terlalu cepat, terlalu penuh. Kamu lagi berduka. Aku ngerti. Tapi jangan bawa-bawa namaku. Aku juga kehilangan Arga. Kehilangan bagaimana? Kaila tanpa sadar bertanya. Tangis Nadia berubah menjadi amarah. Dia temanku juga. Dia baik sama aku. Masa aku disalahin karena kecelakaan? Aku nggak nyalahin, jawab Kaila, meski suaranya mulai bergetar. Aku cuma pengen tahu kenapa kamu minta dijemput. Aku nggak pernah minta. Nadia berteriak. Aku di rumah malam itu. Kamu mau aku kirim foto rumahku? Mau bukti apa lagi? Nada emosional itu menghantam Kaila, membuatnya ragu pada dirinya sendiri. Sejenak, ia hampir meminta maaf. Namun satu detail tak mau pergi. Nadia terlalu sibuk membela diri, terlalu cepat menyerang. Kenapa kamu kirim pesan? Tunggu jam 12. Tanya Kaila lirih. Karena aku mau ngucapin ulang tahun. Jawab Nadia keras. Itu salahku juga sekarang. Telepon ditutup sepihak. Kaila berdiri di ruang tamu. Ponsel masih menempel di telinganya meski suara di seberang sudah hilang. Dadanya terasa sakit. Bukan karena satu jawaban, melainkan karena semua yang tidak sinkron. Arga pergi karena diminta menolong. Nadia bilang tidak pernah minta. Dan di antara dua versi itu, Kaila menyadari satu hal yang membuatnya gemetar. Jika ia terus bertanya, ia mungkin akan kehilangan lebih dari sekadar sahabat. Malam itu, ia membuka folder tersembunyi lagi, menambahkan satu catatan baru di bawah tangkapan layar lama. Jika ini bohong, maka Arga mati karena kebohongan. Menulis kalimat itu adalah keputusan kecil dan berbahaya. Namun Kaila tahu, setelah hari ini, ia tak lagi bisa berpura-pura bahwa kecurigaan ini hanya perasaan lewat. Kalimat itu masih terbayang jelas ketika Kaila terbangun keesokan paginya. Jika ini bohong, maka Arga mati karena kebohongan. Ia menyesal menuliskannya, tapi lebih menyesal lagi karena kalimat itu terasa masuk akal. Rasa bersalah yang dulu menggerogoti kini bergeser bentuk. Tidak lagi sekadar kehilangan, melainkan rasa bodoh karena terlalu lama percaya. Maya sudah ada di dapur ketika Kaila keluar kamar. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tajam mengamati setiap gerak kakaknya. Kamu nggak tidur, ya? Tanya Maya. Kaila menggeleng. Ia duduk, menatap meja kosong, lalu tiba-tiba berkata, dia marah waktu aku tanya. Maya tidak perlu bertanya siapa dia. Marah yang gimana? Tanya Maya pelan. Berlebihan, jawab Kaila. Seolah aku menyerang, padahal aku cuma minta penjelasan. Maya menuang air ke gelas, lalu duduk berhadapan dengan Kaila. Kadang orang marah bukan karena dituduh, tapi karena ketakutan ketahuan. Kaila mengangkat wajahnya. Kalimat itu tidak terdengar seperti provokasi, melainkan kesimpulan yang sudah lama dipikirkan Maya. Kamu mikir Nadia iri? Tanya Kaila ragu, seolah kata itu terlalu kejam untuk diucapkan. Maya tidak langsung menjawab. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Iri itu nggak selalu kelihatan jahat. Kadang bentuknya perhatian berlebihan.
kadang jadi bercanda yang menyenggol, dan sering banget bersembunyi di balik persahabatan lama. Kata-kata itu seperti membuka album lama di kepala Kaila. Ia teringat pertama kali mengenal Nadia di masa kuliah, perempuan yang selalu duduk di sampingnya, yang mengaku nyaman berada di bayangannya karena Kaila terlihat lebih rapi. Waktu itu, Kaila menganggapnya pujian. Kini, kalimat itu terdengar seperti penilaian. Kaila berdiri, berjalan ke kamar, mengambil sebuah kotak kecil dari lemari. Isinya foto-foto lama. Ia duduk di lantai, menyebarkan foto-foto itu satu persatu. Hampir di setiap foto penting hidupnya, Nadia ada. Selalu dekat, selalu tersenyum, selalu sedikit condong ke arah Arga. Aku pikir itu wajar, kata Kaila pelan. Namanya juga sahabat. Maya berjongkok di sampingnya, melihat foto-foto itu tanpa menyentuh. Wajar kalau kamu percaya. Kamu nggak pernah nyari masalah. Kaila tertawa pendek. Pahit. Atau aku terlalu malas melihat. Ia kembali ke ponselnya, membuka folder tersembunyi. Membaca ulang chat lama dengan sudut pandang yang berbeda. Kalimat-kalimat yang dulu ia anggap keluhan kini terasa seperti perbandingan. Perhatian Nadia pada Arga, yang dulu ia sebut peduli, kini tampak berlebihan. Dia sering tanya Arga soal jam pulang, gumam Kaila. Sering bilang Arga itu terlalu baik buat dunia ini. Maya mengangguk pelan. Dan kamu nggak pernah merasa perlu waspada. Karena aku percaya, jawab Kaila cepat. Aku percaya mereka berdua tahu batas. Kalimat itu berhenti di udara, menyisakan rasa getir. Kepercayaan itu kini menjadi beban. Siang itu, Kaila memutuskan membuka pesan-pesan yang selama ini ia arsipkan. Pesan Nadia yang ia anggap tidak penting. Ada satu pesan suara yang belum pernah ia dengar ulang. Dengan jari gemetar, Kaila memutarnya. Suara Nadia terdengar santai. Kadang aku iri sama kamu, Kail. Tapi ya sudahlah, nasib orang beda-beda. Dulu, Kaila tertawa mendengarnya. Kini, suara itu terasa seperti pengakuan yang dibiarkan begitu saja. Ia mematikan ponsel. Aku ngerasa bodoh, kata Kaila pelan. Bukan cuma karena Arga pergi, tapi karena aku membiarkan orang lain masuk sejauh itu tanpa bertanya. Maya memegang tangan kakaknya. Bodoh itu kalau kamu tahu dan tetap diam. Kamu baru tahu sekarang. Kaila menatap Maya, matanya berkaca-kaca. Tapi Arga keburu mati. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Tidak ada jawaban yang cukup adil untuk itu. Sore menjelang, Kaila duduk sendirian di teras. Ia menulis lagi di catatan ponselnya. Bukan tuduhan, bukan kesimpulan, hanya satu keputusan kecil. Mulai hari ini, aku berhenti menceritakan hidupku pada Nadia. Keputusan itu terasa dingin, hampir kejam. Namun untuk pertama kalinya sejak Arga pergi, Kaila merasa sedikit memegang kendali. Dan bersamaan dengan itu, luka batinnya berubah bentuk. Dari duka yang pasrah menjadi kesadaran pahit bahwa ia mungkin telah dimanipulasi oleh orang yang paling ia percaya. Perasaan itu lebih menyakitkan. Karena jika benar, maka yang hilang bukan hanya suaminya, tetapi juga versi dirinya yang percaya tanpa syarat. Keputusan kecil itu, berhenti menceritakan hidupnya pada Nadia, ternyata tidak membawa ketenangan seperti yang Kaila harapkan. Justru sebaliknya. Ada ruang kosong yang kini dipenuhi kegelisahan baru. Setiap kali ponselnya bergetar, tubuh Kaila menegang, seolah firasatnya sudah lebih dulu tahu siapa pengirimnya. Pagi itu, Pak Hendra datang lebih awal dari jadwal. Kaila belum sepenuhnya siap menerima kunjungan, tapi wajah pria parubaya itu menunjukkan sesuatu yang tidak bisa ditunda. Ada yang ingin saya klarifikasi, kata Pak Hendra begitu duduk di ruang tamu. Nada suaranya datar, profesional, namun ada kerutan halus di keningnya yang jarang muncul. Kaila menegakkan punggung. Tentang Nadia. Pak Hendra mengangguk. Tentang kronologi yang ia sampaikan.
Kalimat itu membuat jantung Kaila berdegup lebih cepat. Ia menautkan jemarinya, mencoba tetap tenang. Dalam keterangannya, lanjut Pak Hendra, Nadia mengatakan Arga meneleponnya sekitar 10 menit sebelum kecelakaan. Tapi dari catatan panggilan yang kami peroleh, justru sebaliknya. Arga menerima panggilan masuk, bukan menelepon keluar. Kaila menelan ludah. Panggilan dari siapa? Pak Hendra tidak langsung menjawab. Ia membuka map tipis, lalu mendorongnya sedikit ke arah Kaila. Nomor prabayar. Tidak terdaftar atas nama siapapun. Tapi waktunya bertepatan dengan pesan yang Nadia kirimkan malam itu. Tunggu kejutan. Kata-kata itu kembali menghantam kepalanya. Kaila memejamkan mata sesaat, merasakan dadanya sesak. Bisa jadi dia salah ingat. Kaila mencoba bertanya, lebih untuk dirinya sendiri. Bisa, jawab Pak Hendra jujur. Tapi ada detail lain yang berubah-ubah. Lokasi dia berada saat menelepon Arga, waktu ia tiba di rumah, bahkan siapa yang pertama kali menghubunginya setelah kecelakaan. Nada Pak Hendra tetap tenang, tapi setiap kata terasa seperti paku kecil yang ditancapkan perlahan. Kami belum menyimpulkan apapun, tambahnya. Tapi ketidaksesuaian ini perlu dicatat. Kaila mengangguk pelan. Di satu sisi, ada rasa lega, keraguannya bukan tanpa dasar. Di sisi lain, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Arga tidak bisa membela dirinya. Dan setiap kebenaran yang muncul terasa seperti mengotori kenangan tentangnya. Setelah Pak Hendra pergi, ponsel Kaila langsung berdering. Nama Nadia muncul di layar. Seolah ia tahu pembicaraan barusan terjadi. Kaila ragu beberapa detik sebelum menjawab. Kaila, suara Nadia terdengar serak, terlalu lembut. Kamu kenapa sekarang menjauh? Pertanyaan itu bukan permintaan, melainkan tuduhan yang dibungkus kekhawatiran. Aku cuma butuh waktu, jawab Kaila singkat. Waktu untuk apa? Nada Nadia berubah. Untuk mencurigaiku? Setelah semua yang kita lalui. Kaila memejamkan mata. Aku nggak menuduh. Tapi kamu dingin, potong Nadia cepat. Kamu tahu aku masih trauma, kan? Aku juga kehilangan Arga. Kalimat itu menekan tepat di titik paling rapuh. Kaila menggenggam ponsel lebih erat. Aku juga kehilangan suamiku, katanya pelan, berusaha menjaga nada. Dan aku berhak bertanya. Hening sesaat di seberang sana. Lalu suara Nadia meninggi. Kamu berubah sejak Arga pergi. Kamu jadi orang lain. Semua ini cuma karena trauma. Kamu salah sasaran. Kaila merasakan panas di dadanya. Jangan balikan ini ke aku. Aku cuma peduli, sahut Nadia cepat. Aku nggak mau kamu hancur karena kecurigaan yang nggak ada ujungnya. Arga nggak akan mau lihat kamu seperti ini. Nama Arga kembali digunakan sebagai perisai. Kali ini, Kaila merasakannya dengan jelas. Jangan pakai Arga buat menghentikanku, ucap Kaila lirih, tapi tegas. Nadia terdiam. Lalu, dengan suara yang lebih pelan namun tajam, ia berkata, kalau kamu terus begini, yang tersisa dari Arga cuma luka. Apa itu yang kamu mau? Panggilan terputus sebelum Kaila sempat menjawab. Kaila duduk terdiam, ponsel masih di tangan. Ia merasa terjepit. Di satu sisi, dorongan untuk mengikuti setiap petunjuk, setiap ketidaksesuaian. Di sisi lain, ketakutan bahwa kebenaran bisa menghancurkan satu-satunya hal yang masih ia jaga. Kenangan tentang Arga sebagai sosok yang utuh dan baik. Sore itu, Kaila masuk ke kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan jaket Arga yang terakhir ia pakai. Ia menghirup aromanya, merasakan air mata mengalir tanpa suara. Kalau aku terus mencari, bisiknya pada jaket itu, apa aku akan kehilanganmu untuk kedua kalinya? Di luar kamar, ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan singkat dari Pak Hendra. Besok kami perlu keterangan tambahan. Jika kamu siap. Kaila menatap layar itu lama. Ia tahu,
Satu langkah lagi akan membawanya lebih jauh, ke wilayah yang tak bisa ia tinggalkan tanpa konsekuensi. Dengan tangan gemetar, ia mengetik balasan singkat. Saya siap. Mengirim pesan itu terasa seperti melangkah ke tepi jurang. Namun untuk pertama kalinya, Kaila memilih risiko daripada diam. Keputusan Kaila untuk berkata siap semalam tidak memberinya tidur. Pagi datang dengan kepala berat dan dada yang terasa seperti dipenuhi pasir basah. Setiap napas membutuhkan usaha. Ia tiba di kantor Pak Hendra dengan langkah ragu, seolah lantai bisa runtuh kapan saja di bawah kakinya. Pak Hendra menyambutnya tanpa basa-basi. Di ruang kerja yang dingin dan rapi itu, ia memutar layar laptop menghadap Kaila. Kami dapatkan data lokasi ponsel, katanya. Nada suaranya tetap datar, tapi kali ini ada kehati-hatian, seperti seseorang yang tahu kata berikutnya akan mengubah sesuatu secara permanen. Kaila menatap layar. Titik-titik merah membentuk garis waktu. Jam, menit, dan koordinat. Ia mengenali beberapa lokasi, sebagian lain asing. Ini pergerakan ponsel Nadia malam kejadian, lanjut Pak Hendra. Menurut pengakuannya, ia berada di rumah sejak sebelum tengah malam. Kaila mengangguk pelan. Itu yang selalu Nadia katakan. Itu yang selama ini Kaila coba percayai. Tapi data ini menunjukkan sebaliknya. Pak Hendra memperbesar satu titik. Pada pukul 23.41, ponselnya berada di area yang berbeda. Jauh dari rumahnya. Bahkan berlawanan arah dengan lokasi kecelakaan. Kaila merasakan darahnya surut dari wajah. Artinya, dia berbohong. Artinya, Pak Hendra memilih kata dengan hati-hati, klaim lokasinya tidak sesuai dengan data. Kaila menutup mata. Di balik lopak itu, wajah Arga muncul, tersenyum kecil saat berpamitan, mengatakan tidak akan lama. Ia mengingat nada suara Arga di pesan singkat terakhir, menenangkan, seperti biasa. Ia tidak pernah pergi untuk dirinya sendiri, selalu untuk orang lain. Arga menerima panggilan mendesak, kata Pak Hendra lagi, dan berangkat tanpa ragu. Itu konsisten dengan profilnya. Profilnya. Kata itu terdengar asing untuk seseorang yang begitu dekat. Kaila membuka mata, menatap layar dengan pandangan buram. Dia pergi karena ingin menolong. Gumamnya, lebih seperti pengakuan pada diri sendiri. Pak Hendra mengangguk. Itu kesimpulan sementara kami. Kesimpulan itu menghantam Kaila lebih keras daripada tuduhan manapun. Arga meninggal bukan karena kebetulan. Ia meninggal karena memilih percaya. Memilih menolong seseorang yang ia anggap aman. Seseorang yang Kaila bawa masuk ke hidup mereka. Keluar dari kantor Pak Hendra, dunia terasa miring. Kaila duduk di bangku taman kecil di seberang gedung, mencoba menenangkan napas. Maya datang menyusul. Wajahnya tegang sejak melihat ekspresi Kaila dari jauh. "Kamu baik-baik saja?" tanya Maya, duduk di sampingnya tanpa menyentuh. Kaila tertawa pendek. "Hampa. Aku pikir aku mengenalnya." "Mengenal siapa?" "Semua orang," jawab Kaila. "Aku pikir aku mengenal Arga. Aku pikir aku mengenal Nadia. Aku pikir aku mengenal diriku sendiri." Maya diam, membiarkan kata-kata itu jatuh satu persatu. "Kalau aku nggak minta kejutan," lanjut Kaila, suaranya bergetar. "Kalau aku nggak sibuk menunggu jam 12, Arga mungkin nggak akan pergi." Maya menoleh cepat. "Kaila, jangan." "Tapi dia pergi," potong Kaila. "Karena dia percaya. Karena dia baik. Dan aku membiarkan orang yang salah berada terlalu dekat." Rasa bersalah itu akhirnya menemukan puncaknya. Bukan lagi kecurigaan, bukan lagi amarah. Ini rasa bersalah yang sunyi dan berat, menekan dari dalam. Air mata mengalir tanpa suara. Kaila menunduk, bahunya bergetar. Maya akhirnya meraih tangan Kaila. "Ini bukan salahmu. Tapi aku yang membuka pintu," bisik Kaila. "Aku yang bilang, dia sahabatku." Sore itu,
Kaila pulang dengan langkah gontai. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Ia masuk ke kamar, membuka laci meja, dan menemukan cincin arga yang pernah ia simpan di sana, dilepas karena jari membengkak saat hari pemakaman. Ia menggenggam cincin itu erat-erat, seolah bisa menarik arga kembali lewat sentuhan. Ponselnya bergetar. Nama Nadia muncul lagi. Kaila menatap layar lama. Kali ini tidak ada rasa takut, hanya lelah. Ia menjawab, "Kaila." Suara Nadia terdengar terburu-buru. "Kita harus ketemu. Aku dengar kamu ke kantor polisi. Kamu percaya mereka lebih dari aku?" Kaila menarik napas panjang. "Aku percaya data." Nada Nadia berubah dingin. "Kamu menyudutkanku." "Aku mencari kebenaran," jawab Kaila. "Itu beda." "Kebenaran versi siapa?" Nada Nadia naik, tajam. "Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau kamu teruskan ini?" Ancaman itu samar, tapi cukup jelas. Kaila memejamkan mata, merasakan cincin arga menekan telapak tangannya. "Aku tahu apa yang sudah terjadi," kata Kaila pelan. "Dan aku nggak bisa pura-pura nggak tahu." Hening di seberang sana. Lalu Nadia menutup panggilan tanpa pamit. Kaila menatap ponsel yang kini gelap. Di dalam dadanya, rasa bersalah masih menggerogoti, tapi di baliknya, ada sesuatu yang baru tumbuh. Keputusan kecil, berbahaya, dan tak bisa ditarik kembali. Ia membuka laptop, mengakses akun lama yang jarang ia sentuh. Jarinya berhenti sejenak di atas papan ketik, lalu mulai mengetik. Jika Arga pergi karena percaya, maka Kaila tidak akan mengkhianati kepercayaan itu dengan diam. Keputusan kecil yang Kaila buat malam sebelumnya membawanya ke sebuah kafe sepi di pinggir kota, tempat yang dulu sering mereka datangi bertiga, sebelum hidup terbelah menjadi sebelum dan sesudah. Pagi masih muda, tapi udara terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin dilepaskan. Nadia datang terlambat 10 menit. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi langkahnya tetap tergesa seolah takut Kaila berubah pikiran. Saat duduk, Nadia langsung menunduk, jari-jarinya saling mengunci kuat di atas meja. "Kamu mau dengar dari aku, kan?" katanya tanpa menatap. Kaila mengangguk. Tidak ada lagi getar di tangannya. Rasa takut sudah habis terkuras. Yang tersisa hanya ruang kosong yang menunggu diisi apapun yang akan keluar dari mulut Nadia. Nadia menarik napas panjang. "Aku nggak pernah bermaksud sejauh ini." Kalimat itu jatuh datar. Tidak membela, tidak juga meminta maaf. Hanya pernyataan. "Kamu tahu," lanjut Nadia, suaranya mulai bergetar. "Hidup kamu selalu terlihat lengkap. Arga, pernikahan, cara orang melihatmu. Aku capek jadi yang selalu tertinggal." Kaila menatapnya, berusaha mencari sesuatu di wajah sahabat lamanya. Penyesalan, mungkin. Yang ia temukan hanya kelelahan dan kepahitan yang lama disimpan. "Aku cuma mau kamu merasa panik sedikit," kata Nadia cepat, seperti takut dihentikan. "Aku bilang aku dalam bahaya, supaya Arga datang. Aku pikir dia cuma akan menjemput, marah sebentar, lalu pulang." "Dan kamu?" tanya Kaila pelan. "Di mana kamu sebenarnya?" Nadia terdiam sesaat. "Aku aman." Jawaban itu seperti pisau kecil yang perlahan diputar. Kaila mengangguk, menerima luka itu tanpa reaksi besar. "Aku nggak nyuruh dia ngebut. Aku nggak nyuruh dia kecelakaan," Nadia menambahkan, nada suaranya mengeras. "Aku nggak membunuh siapapun." Kaila menelan ludah. Kata membunuh bergema di kepalanya. Tapi ia tidak membantah. "Tapi kamu tahu dia akan datang," ujar Kaila. "Kamu tahu dia orangnya bagaimana." Nadia mengangkat kepala. Matanya akhirnya bertemu dengan mata Kaila. Ada kilat defensif di sana. "Itu bukan tanggung jawabku." Kalimat itu memecah sesuatu di dalam diri Kaila. Bukan dengan suara keras, melainkan retakan sunyi yang merambat perlahan. Ia tersenyum tipis,
senyum yang bahkan tidak terasa miliknya sendiri. Jadi ini tentang iri, katanya. Bukan tentang aku. Bukan tentang Arga. Nadia terdiam. Diamnya adalah jawaban. Ingatan Kaila berputar cepat. Pesan-pesan lama, candaan yang terasa asam, perbandingan halus yang dulu ia anggap lelucon. Semua itu kini menyatu, membentuk pola yang terlalu jelas untuk diabaikan. Aku kehilangan suamiku, ucap Kaila akhirnya. Suaranya rendah, nyaris datar. Dan kamu kehilangan apa? Nadia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tidak ada jawaban yang cukup. Hening menyelimuti meja mereka. Di luar, suara kendaraan berlalu lalang, hidup berjalan seperti biasa. Kaila menyadari betapa anehnya dunia, tetap bergerak meski sesuatu di dalam dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Aku nggak minta kamu maafin aku, kata Nadia lirih, hampir tak terdengar. Aku cuma nggak mau disalahkan atas sesuatu yang nggak aku rencanakan. Kaila mengangguk lagi. Kali ini lebih berat. Aku dengar, katanya. Aku dengar semuanya. Itu bukan penerimaan. Bukan juga pengampunan. Hanya pengakuan bahwa kata-kata itu telah masuk, merusak sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Saat mereka berpisah, Nadia berdiri lebih dulu, meninggalkan uang di meja tanpa menatap Kaila lagi. Langkahnya cepat, seolah takut jika ia menoleh, ia akan runtuh. Kaila tetap duduk lama setelah itu. Tangannya gemetar saat meraih tas. Tapi ia tidak menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang tidak sanggup ia bayar sekarang. Dalam perjalanan pulang, ia teringat wajah Arga malam itu. Tenang, penuh percaya. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras dari sebelumnya. Arga meninggal bukan hanya karena manipulasi, tapi karena kebaikan yang ia pilih hingga akhir. Di rumah, Kaila duduk di lantai kamar, punggung bersandar pada ranjang. Ia memeluk lutut, membiarkan rasa hancur itu merayap pelan, tanpa ledakan. Ini bukan amarah. Ini kehancuran yang sunyi dan dalam. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Pak Hendra masuk, menanyakan apakah ia siap memberikan pernyataan resmi berdasarkan pengakuan Nadia. Kaila menatap layar lama. Dulu, ia mungkin ragu. Takut kenangan Arga ternodai oleh proses yang panjang dan menyakitkan. Sekarang, setelah mendengar sendiri penolakan tanggung jawab itu, rasa ragu bergeser. Bukan menjadi keberanian penuh, tapi menjadi keteguhan yang rapuh. Cukup untuk satu langkah lagi. Ia mengetik balasan singkat. Saya siap bicara. Saat mengirim pesan itu, Kaila tahu satu hal pasti, kehancurannya belum selesai. Dan keputusan kecil ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Keputusan Kaila untuk berkata siap akhirnya menyeretnya masuk ruang-ruang yang selama ini hanya ia lihat di berita. Ruang pemeriksaan, ruang tunggu, lorong-lorong panjang dengan bau pendingin udara dan kopi basi. Semua terasa dingin dan asing, tapi justru disitulah Kaila menyadari satu hal. Ia tidak lagi ingin kabur. Proses hukum berjalan lambat, seperti luka yang dipaksa terbuka sedikit demi sedikit. Pak Hendra menjelaskan tahapan demi tahapan dengan nada profesional, seolah menjaga jarak agar Kaila tidak tenggelam terlalu dalam. Nadia masih menyangkal niat, katanya suatu siang, ketika Kaila duduk berhadapan dengannya. Ia mengakui manipulasi, tapi menolak tanggung jawab atas akibatnya. Kaila mengangguk. Penyangkalan itu tidak lagi mengejutkannya. Setelah mendengar pengakuan Nadia sendiri, Kaila tahu sahabat lamanya akan bertahan di satu titik. Aku tidak bermaksud membunuh. Kalimat itu menjadi tameng yang terus diulang, seakan niat bisa menghapus akibat. Kalau begitu, ujar Kaila pelan, biar hukum yang menilai. Pak Hendra menatapnya sesaat, lalu mengangguk kecil. Kamu berubah, katanya singkat. Kaila tidak menjawab. Ia juga merasakannya. Perubahan yang tidak dramatis, tidak heroik. Hanya rasa lelah yang akhirnya memilih untuk berdiri, bukan bersembunyi. Di luar proses hukum, tekanan lain datang dari arah yang tidak ia duga. Bu Ratna mulai sering menelepon.
Awalnya hanya menanyakan kabar dengan nada kaku, lalu berubah menjadi ajakan bertemu. Pertemuan itu terjadi di rumah Bu Ratna, rumah yang dulu terasa penuh tuntutan. Kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada suara tinggi, tidak ada tudingan. Bu Ratna menyuguhkan teh. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan cangkir di depan Kaila. "Kamu kelihatan kurus," katanya, hampir seperti keluhan pada diri sendiri. Kaila duduk diam. Ia sudah siap jika pembicaraan ini kembali melukai. Bu Ratna berhenti, menarik napas panjang. "Waktu itu aku terlalu keras sama kamu." Kaila menatapnya. Kalimat itu sederhana, tapi keluar dengan susah payah. "Aku pikir menyalahkanmu akan membuat kehilanganku lebih ringan," lanjut Bu Ratna, matanya berkaca-kaca. "Ternyata aku cuma menambah bebanmu." Tidak ada permintaan maaf yang eksplisit, tapi untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak menempatkan Kaila sebagai penyebab. Ada kesadaran yang tumbuh terlambat, tapi nyata. "Aku kehilangan Arga," kata Kaila akhirnya. "Dan saya juga kehilangan diri saya sendiri sedikit demi sedikit." Bu Ratna menunduk. "Aku lihat sekarang. Kamu bertahan sendirian." Kalimat itu menusuk Kaila dengan cara yang berbeda. Bukan menyakitkan, tapi membuka sesuatu yang lama tertutup. Ia mengangguk pelan, menahan getar di dadanya. Malamnya, Kaila pulang dengan kepala penuh. Ia berdiri lama di depan lemari, memandang pakaian-pakaian Arga yang masih tergantung rapi. Dulu, ia menghindari lemari itu. Sekarang, ia membukanya. Ia menyentuh salah satu kemeja, mencium sisa aroma yang hampir hilang. Air mata akhirnya jatuh, tapi kali ini ia tidak menahannya. Ia membiarkan rasa sakit itu hadir, menembus dada, menyakitkan, nyata. "Aku di sini," bisiknya pada ruang kosong. "Aku nggak lari." Hari-hari berikutnya diisi dengan panggilan, dokumen, dan tatapan-tatapan ingin tahu dari orang-orang yang mengenali kasusnya. Ada bisik-bisik, ada simpati palsu, ada pula yang terang-terangan menyalahkan. Nadia, di sisi lain, tetap konsisten dengan pembelaannya. Setiap pernyataan yang sampai ke telinga Kaila terdengar dingin, terstruktur, dan penuh jarak emosional. Tidak ada empati. Tidak ada rasa bersalah yang diakui. Itu membuat Kaila marah. Bukan dengan ledakan, tapi dengan keteguhan yang makin mengeras. Ia mulai menulis ulang kronologi versinya sendiri, membaca ulang pesan-pesan lama, menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Suatu sore, Maya datang membawa makanan, duduk di lantai kamar Kaila seperti dulu. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Aku capek," jawab Kaila jujur. "Tapi aku lebih capek kalau harus pura-pura kuat sendirian." Maya tersenyum tipis. "Itu bukan kelemahan." Kaila mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia percaya. Malam itu, sebuah surat resmi masuk ke emailnya, pemberitahuan jadwal sidang lanjutan. Nama Nadia tertera jelas sebagai pihak terlapor. Jantung Kaila berdebar keras. Ia tahu sidang itu akan mempertemukannya kembali dengan Nadia, tatap muka, tanpa jarak. Ia tahu luka yang belum sembuh akan kembali terbuka. Kaila menutup laptop, duduk tegak, dan menarik napas dalam-dalam. Ia bisa saja meminta penundaan. Bisa saja beralasan belum siap. Namun kali ini, ia memilih berbeda. Ia membuka ponsel dan mengirim pesan singkat pada Pak Hendra. "Saya akan hadir." Saat layar kembali gelap, Kaila sadar keputusan itu kecil di mata hukum, tapi besar di dalam dirinya. Ia tidak lagi lari dari rasa sakit. Ia berjalan ke arahnya, meski tahu langkah berikutnya akan lebih berat dari sebelumnya. Hari itu datang tanpa gemuruh. Tidak ada hujan, tidak ada langit runtuh. Justru ketenangan itulah yang membuat dada Kaila terasa lebih sesak. Ia duduk di ruang tunggu pengadilan dengan punggung tegak, tangan terlipat di pangkuan. Tidak gemetar. Tidak menangis. Seolah semua air mata telah ia habiskan jauh sebelum hari ini.
Keputusannya untuk hadir akhirnya mempertemukannya kembali dengan Nadia, bukan sebagai sahabat, bukan sebagai tempat pulang, melainkan sebagai seseorang yang berdiri di sisi berlawanan dari kebenaran yang sama. Saat Nadia masuk, langkahnya ragu. Wajahnya lebih kurus, matanya cekung, dan sorot yang dulu penuh pembelaan diri kini terlihat rapuh. Tatapan mereka bertemu sesaat. Tidak ada kebencian yang melonjak, hanya kelelahan panjang yang saling dikenali. Konfrontasi itu tidak terjadi di ruang sidang, melainkan di ruang kecil yang disediakan untuk klarifikasi terakhir sebelum agenda lanjutan. Ruangan itu sunyi, hanya diisi 3 kursi, meja pendek, dan jendela buram yang memisahkan mereka dari dunia luar. Kaila duduk berhadapan dengan Nadia. Pak Hendra berada di sisi Kaila, diam sebagai saksi, bukan pengarah. "Aku nggak datang ke sini untuk marah," kata Kaila akhirnya. Suaranya stabil, hampir datar. "Aku juga nggak datang untuk dengar pembelaan yang sama." Nadia menunduk, jari-jarinya mencengkeram ujung kursi. "Aku tahu kamu benci aku." "Aku nggak punya energi untuk benci," jawab Kaila pelan. "Aku kehabisan itu sejak Arga meninggal." Nama itu membuat Nadia tersentak. Bahunya turun, seperti kehilangan penyangga terakhir. "Kamu tahu," lanjut Kaila, menatap lurus ke depan, "aku kehilangan banyak hal sejak malam itu. Rumah terasa kosong. Waktu berhenti punya arti. Tapi itu bukan kehilangan terbesarku." Nadia mengangkat kepala perlahan. "Yang paling besar," kata Kaila, suaranya sedikit lebih rendah, "adalah kepercayaanku pada kamu, pada penilaianku sendiri." Kalimat itu tidak keras, tapi menghantam tepat sasaran. Wajah Nadia runtuh seketika. Bibirnya bergetar, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tidak ada penyangkalan di matanya. "Aku cuma ingin kamu turun sedikit," bisik Nadia putus asa. "Aku capek selalu berada di belakangmu." Kaila mengangguk kecil. "Dan kamu memilih cara yang menghancurkan segalanya." "Aku nggak tahu akibatnya akan sejauh itu," kata Nadia cepat. Air mata mulai jatuh. "Aku nggak berniat." "Aku tahu," potong Kaila lembut. "Dan justru itu yang paling menyakitkan." Nadia terdiam. Napasnya terputus-putus. "Kamu tidak berniat membunuh," lanjut Kaila. "Tapi kamu juga tidak mau bertanggung jawab ketika akibatnya nyata. Kamu memilih berhenti di niat, seolah itu cukup." Kata-kata itu membuat Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Isak tertahan pecah menjadi tangis yang sesungguhnya. Bukan dramatis, bukan teatrikal, melainkan terlambat. "Aku kehilangan diriku sendiri malam itu," kata Nadia terseduh. "Dan sekarang aku kehilangan kamu." Kaila memandangnya lama. Ada rasa perih yang mencoba naik, tapi ia menahannya. Bukan karena kuat, melainkan karena ia tahu, rasa ini tidak perlu diekspresikan untuk menjadi nyata. "Kamu kehilangan aku jauh sebelum malam itu," ujar Kaila. "Saat kamu mulai membandingkan hidup kita. Saat kamu menganggap kebahagiaanku sebagai ancaman." Tangis Nadia semakin keras. "Aku menyesal." "Aku percaya kamu menyesal," jawab Kaila. "Tapi penyesalan tidak selalu datang tepat waktu." Hening kembali mengisi ruangan. Di luar, suara langkah kaki petugas terdengar samar. Waktu terus berjalan, tidak peduli siapa yang runtuh di dalamnya. Pak Hendra berdiri, memberi isyarat bahwa waktu mereka hampir habis. Kaila bangkit perlahan. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah Nadia, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memastikan dirinya sendiri. "Aku tidak akan mengingatmu sebagai orang jahat," kata Kaila tenang. "Tapi aku juga tidak akan mengingatmu sebagai sahabat." Nadia menatapnya dengan mata merah dan kosong. Tidak ada bantahan. Tidak ada permohonan. Saat Kaila melangkah keluar ruangan, lututnya terasa lemah. Bukan karena takut, tapi karena beban yang selama ini menekan akhirnya berpindah tempat. Tidak hilang,
hanya bergeser. Di lorong pengadilan, ia berhenti sejenak, menempelkan telapak tangan ke dinding dingin. Napasnya teratur, meski dada masih nyeri. Ia sadar konfrontasi ini bukan akhir. Proses hukum masih berjalan. Luka belum sembuh. Tapi sesuatu telah selesai di dalam dirinya. Kaila melangkah pergi dengan satu tekanan batin baru yang pelan namun berat. Setelah kebenaran diucapkan dan kepercayaan runtuh sepenuhnya, ia harus belajar hidup tanpa bayangan sahabat yang dulu menjadi bagian dari dirinya. Putusan itu dibacakan dengan suara datar, nyaris tanpa emosi. Kata-kata hukum tersusun rapi, seperti jarak yang sengaja dijaga agar perasaan tidak ikut campur. Kaila duduk tegak di kursinya, tangan terlipat, pandangan lurus ke depan. Ia mendengar setiap kalimat, setiap istilah, setiap jeda. Kelalaian fatal. Dua kata itu menggantung lama di udara, lalu jatuh perlahan ke dada Kaila. Tidak menghantam, tidak juga melegakan, hanya menetap. Nadia berdiri beberapa baris di depannya. Bahunya turun, wajahnya pucat. Saat putusan itu selesai dibacakan, tidak ada teriakan, tidak ada protes keras. Hanya tarikan napas panjang yang terdengar seperti sesuatu yang patah dari dalam. Kaila tidak menoleh. Ia tidak ingin menyaksikan keruntuhan itu secara langsung. Bukan karena iba, melainkan karena ia tahu, melihatnya tidak akan mengubah apapun. Keluar dari ruang sidang, orang-orang bergerak dengan reaksi yang berbeda. Ada yang berbisik, ada yang menatap Kaila dengan simpati, ada pula yang tersenyum tipis seolah perkara ini telah berakhir dengan rapi. Maya berjalan di samping Kaila, menunggu reaksi yang tidak kunjung datang. "Kamu, nggak apa-apa?" tanya Maya hati-hati. Kaila berhenti sejenak di tangga gedung pengadilan. Udara siang terasa panas, tapi dadanya justru dingin. Ia menghela napas, lalu mengangguk pelan. "Aku nggak merasa menang," katanya jujur. "Aku cuma selesai." Kata itu keluar tanpa beban. Tidak ada getar. Tidak ada keinginan untuk menegaskan. Selesai, dalam artian yang paling sunyi. Maya memeluknya singkat. Itu cukup. Sore itu, Kaila pulang sendirian. Rumah masih sama, sunyi, penuh sisa-sisa hidup yang pernah ia bagi dengan Arga. Tapi langkahnya berbeda. Tidak lagi ragu, tidak lagi menghindar. Ia membuka jendela kamar, membiarkan cahaya masuk. Debu menari di udara, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terganggu olehnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahannya dengan Arga yang masih terpasang di dinding. "Aku berhenti menyalahkan diriku hari ini," ucapnya pelan, seolah Arga duduk di depannya. "Aku tahu kamu pergi karena pilihanmu sendiri. Dan aku berhenti mengira aku penyebabnya." Kalimat itu terasa berat saat diucapkan, tapi juga membebaskan. Rasa bersalah yang selama ini ia peluk seperti hukuman kini perlahan ia lepaskan, satu simpul demi satu. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Ratna masuk. Singkat, "Terima kasih sudah bertahan." Kaila menatap layar lama. Ia tidak membalas segera. Ada banyak emosi yang pernah tercampur dalam hubungan mereka. Tuduhan, penyesalan, jarak. Tapi hari ini, ia memilih tidak mengurai semuanya. Ia hanya membalas, "Saya belajar." Malam datang dengan tenang. Tidak ada lonjakan emosi. Tidak ada ledakan. Kaila membuka kotak kecil tempat ia menyimpan barang-barang Arga. Jam tangan, dompet lama, dan cincin yang pernah ia genggam begitu erat. Ia mengambil cincin itu, memandangnya lama. Lalu, dengan hati-hati, ia memasukkannya kembali ke dalam kotak dan menutupnya. Bukan untuk menghilangkan Arga, tapi untuk memberi tempat yang tepat bagi kenangan, tidak lagi sebagai penjara. Di balkon, Kaila duduk memandangi langit. Tidak ada bintang yang istimewa malam itu. Hanya gelap yang biasa. Namun untuk pertama kalinya sejak ulang tahunnya yang runtuh, ia tidak menunggu sesuatu terjadi. Ia berdiri, masuk ke dalam, dan membuka lembaran baru di buku catatannya. Tangannya sempat ragu di atas kertas kosong.
Besok, pikirnya, akan menjadi hari pertama hidup tanpa menuntut penjelasan dari masa lalu. Ia menutup buku itu tanpa menulis apapun. Keputusan kecil yang terasa aneh namun penting. Tidak semua hal perlu dicatat. Tidak semua luka perlu diceritakan ulang. Saat lampu kamar dipadamkan, Kayla berbaring dengan mata terbuka, menyadari satu tekanan batin baru yang perlahan muncul. Setelah semuanya selesai, ia harus menghadapi hidup yang kembali kosong, dan memilih apa yang akan ia isi, tanpa Arga, tanpa Nadia, hanya dengan dirinya sendiri. Setahun setelah semuanya selesai, Kayla terbangun tanpa rasa terkejut oleh tanggal di kalender. Tidak ada dada yang mendadak sesak. Tidak ada ingatan yang menyerbu tanpa izin. Ia tahu hari ini ulang tahunnya, dan untuk pertama kalinya, pengetahuan itu tidak membawa ketakutan. Cahaya pagi masuk lembut melalui jendela apartemen barunya. Tempat ini lebih kecil, lebih sederhana, tapi terasa miliknya sepenuhnya. Kayla berdiri sejenak di depan cermin, memperhatikan wajahnya sendiri. Ada garis-garis lelah yang belum sepenuhnya pergi, tapi juga ada sesuatu yang dulu hilang. Ketenangan yang tidak dibuat-buat. Maya datang siang itu membawa kue kecil dan lilin angka sederhana. Tidak ada kejutan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kehadiran yang jujur. Kita makan di sini saja, kata Maya sambil meletakkan kue di meja. Aku tahu kamu nggak suka ramai. Kayla tersenyum. Terima kasih sudah ingat tanpa membuatku menunggu. Mereka duduk berhadapan, memotong kue perlahan. Tidak ada doa yang panjang. Tidak ada permintaan yang diucapkan keras-keras. Kayla menutup mata sejenak saat meniup lilin, bukan untuk berharap, tapi untuk mengakui bahwa ia masih di sini. Setahun lalu, ujar Maya hati-hati, aku takut hari ini akan berat buatmu. Dulu iya, jawab Kayla jujur. Sekarang, rasanya berbeda. Berbeda bagaimana? Lebih sunyi, Kayla berpikir sejenak. Tapi bukan kosong. Sore menjelang, Maya pamit. Kayla membersihkan meja sendiri, lalu duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Ada satu pesan lama yang belum pernah ia balas, tersimpan di arsip, seperti sesuatu yang menunggu waktu tepat. Nama Nadia muncul di layar, bersama pesan singkat yang dikirim berbulan-bulan lalu dari tempat yang kini jauh dari kehidupan Kayla. Pesan itu tidak panjang, tidak memohon. Hanya satu kalimat yang menggantung. Aku harap suatu hari kamu bisa hidup tanpa membawa aku sebagai luka. Kayla menatap pesan itu lama. Dulu, ia tidak sanggup membaca ulang. Sekarang, perasaannya tidak lagi bergejolak. Yang ada hanya jarak yang sehat, cukup dekat untuk mengingat, cukup jauh untuk tidak terluka. Ia membuka kolom balasan. Mengetik terasa aneh. Setiap kata ditimbang, bukan karena takut salah, tapi karena ia tahu ini akan menjadi yang terakhir. Aku sudah hidup tanpa membawa kamu sebagai luka, tulisnya. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku memilih berhenti mengikatkan hidupku pada masa lalu. Aku berharap kamu juga menemukan tempat yang jujur untuk bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Ini bukan maaf, bukan juga marah. Ini penutupan. Kayla membaca ulang pesan itu, lalu menekan kirim tanpa ragu. Tidak ada degup jantung berlebih. Tidak ada air mata. Hanya kelegaan yang tenang. Malam turun perlahan. Kayla keluar ke balkon, membawa secangkir teh hangat. Langit malam tampak biasa saja, tidak istimewa, tapi ia tidak menuntut lebih. Ia teringat Arga, bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan penghormatan yang tenang. Aku hidup, katanya pelan. Dengan caraku sendiri sekarang. Ia tidak lagi bertanya seandainya. Tidak lagi menelusuri ulang pilihan. Luka-luka itu tidak hilang sepenuhnya, tapi telah menemukan tempatnya. Tidak lagi di pusat hidupnya. Di meja kecil dekat jendela, ada map berisi rencana baru, kursus yang ingin ia ambil, pekerjaan yang ingin ia kejar, kota yang mungkin akan ia kunjungi suatu hari. Bukan pelarian, melainkan langkah. Kayla menutup lampu ruang tamu, berjalan ke kamar, dan berbaring dengan perasaan utuh yang sederhana.
Ia tahu hidup tidak menjanjikan kebahagiaan tanpa celah. Tapi ia juga tahu kini ia memiliki batas, keberanian untuk berkata tidak, dan harga diri yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Saat matanya terpejam, tidak ada tekanan batin yang menunggu esok hari, hanya kesadaran bahwa hidup akan terus meminta pilihan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Kaila siap memilih dirinya sendiri. Jika kisah Kaila menyentuh hatimu, klik tombol like sebagai dukungan untuk cerita ini. Dan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling membuatmu terdiam atau belajar tentang kepercayaan dan kehilangan.